حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salu sunatan jumati qablatan jumati rahmatan rahmakumullah. Assalatu la ilaha illallah. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ليس بالإمام فليأمر المسلم والإمام يضرب أخلاقه. فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاتقوا ترحمون. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأسرهم والأمواتين وبإذننا منك خير ويسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bi hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bitaqallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Mari kita bersama memunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membangun dan membentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ittaqullah haqqa tuqatih, ketakwaan yang utuh, dengan perilaku dalam koridor keilahian dan kerububiahan, yakni yang pertama, memiliki kesadaran sebagai hamba Allah, sadar dalam kefikiran, sadar sebagai hamba yang butuh apapun. Tanpa kita memiliki satu perilaku butuh, kita tidak akan pernah dapat membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan, antara kebutuhan atau hanya iseng kita ingin membeli tapi tidak mengetahui prioritas. Maka akan ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, yakni akan terwujud dalam bentuk penyesalan di kemudian hari. Tersebut dengan jelas bahwa ya Yohanes, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Fakir adalah sesuatu perilaku seseorang yang menempatkan sebagai hamba, yang kalau kita mau uraikan lebih lanjut bahwa setiap kita tatap muka, kita membangun kebiasaan salam, assalamualaikum, disertai dengan senyum.
pada saat kita mengucap assalamualaikum bukan sebagai rutinitas formalitas simbolik, maka kita akan memahami assalamualaikum secara utuh, akan ada dampak di dalam cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bekerja kita, maka pasti akan ada barokah di dalamnya. Sebab saat kita mengucap assalamualaikum, salam di depannya ada alif lam isim ta'rif, berarti ini adalah metodologi atau sistem, bukan sekedar kowe selamat, akan tetapi ada alif lam al salam, sehingga ini adalah assalam. Kemudian alaikum warahmah, rahmah itu kesadaran hamba adanya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, baik anugerah yang menyertai kelahiran ataupun anugerah yang sebelum kita lahir telah disiapkan oleh Allah untuk dapat dilakukan pemberdayaan dan budidaya dengan perilaku kreatif inovasi, dengan bangunan akhlak dan adab. Kemudian barokah wa barokatuh, ciri seseorang itu memperoleh barokah itu adalah berpikirnya jernih, rasional, nalar, batinnya murni, jauh dari perilaku-perilaku ta'assub, jumud, kaku dan beku, terbuka, lapang dada, sehingga barokah itu terbuka, barokah itu meningkat, berkembang. Seseorang yang ciri barokah itu meningkat, berkembang. Sehingga pada saat kita mengucap assalamualaikum adalah sebuah kesadaran hamba di hadapan Allah untuk saling berdoa, mensupport, mendorong. Jika ini dipraktekkan, ini pun sudah luar biasa kehidupan kita. Akan tapi dalam fakta seperti apa, ini kan memerlukan satu perilaku yang tidak hanya pada simbolis. Kemudian yang kedua adalah perilaku syukur. Setelah kita sadar sebagai hamba yang fakir, butuh, maka kita akan mengetahui prioritas dan dapat mengidentifikasi apa yang kita lakukan. Kemudian kita kedua berlaku syukur. Syukur tidak kita maknai juga semata-mata sebagai sebuah simbolis semata, retorika semata, hanya sekedar makan-makan karena kita memperoleh nikmat. Di dalam Al-Quran, pada saat kita memperoleh nikmat justru oleh Allah untuk difirmankan dalam posisi sadar hamba. Saat idza ja'a nasrullah wa ratan nasayadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, malah diperintah oleh Allah untuk selalu beristighfar dalam pengertian perilaku-perilaku ampunan. Syukur adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi syukur itu sebuah definisi. Allah menjadikan manusia terlahir di muka bumi dalam bentuk orok, bayi, tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Keluar dari ibu la ta'lamu syai'a, tidak mengetahui apapun. Wa ja'alalakum, kemudian Allah menjadikan, menyertakan di dalam setiap kelahiran ada telinga, bisa mendengar, ada mata, bisa melihat. Akan tetapi di dalam Al-Quran tersebutnya adalah as-sam'a, bukan al-ain, al-ainun bukan mata, bukan al-udhun bukan telinga, bukan dalam bentuk isim, tapi dalam bentuk kata kerja yang sekaligus berfungsi pada wazan masdar. Artinya bahwa muqatab dan istimror. Ini artinya bahwa telinga ini tidak hanya sekedar ditempelkan untuk gondel dan cantilan kacamata, akan tetapi as-sam'a untuk menjadi penyimak, pencermat yang baik,
tanda orang yang berada di dalam syukur, pencermat, pemerhati, pencerna yang baik, pendengar yang baik, dan mewaspadai terhadap perilaku-perilaku yang tidak menjadikan sebagai pendengar dan pencerna serta berpikir yang baik. Asam'a, pendengar penyimak, absor, tidak hanya yang tampak mata, akan tapi di balik yang tampak mata adalah sesuatu yang mesti diselami. Kemudian afidah, akal pikirannya digunakan untuk berpikir, mengendalikan diri terhadap sesuatu yang dapat menghalangi untuk memperoleh sesuatu kebaikan saat nafsi ego menyertai. Kemudian itu diberi oleh Allah supaya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, la'alakum tashkurun. Kemudian yang ketiga, untuk memiliki perilaku syafaat. Perilaku syafaat juga bukan hanya sekedar ungkapan lisan kemudian bersolawat di mana-mana. Bukan semata-mata ini. Terungkap dengan jelas bahwa layam liku nasafa'ah, tidak dalam kehidupan semua aktivitas seseorang itu berada dalam cakupan syafaat illa kecuali jika seseorang itu memposisi menjadi hamba at-takhoda yang mengambil indah dalam sisi seseorang ini ar-Rahmanu ahdan. Al-Quran mengambil kalimat ar-Rahman adam, bukan Rahimun ahdan. Bismillah itu ada dua yang menyertai, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam perilaku syafaat terungkap bahwa inda Rahmani ahdan. Rahman itu anugerah yang menyertai physical. Pada saat seseorang Allah telah berikan anugerah yang berupa telinga, mata, tangan, kaki, otak, maka dikatakan akan memperoleh syafaat jika ahdanur Rahman, saat seseorang ini mau mengikatkan konektivitas, kebersamaan, kekeluargaan, lapang dada, nyegoro. Ini sesuatu yang berat. Maka pada saat penekanan Allah untuk menjadi fakir, antum fuqara ilallah, supaya tidak menjadi manusia-manusia yang berada di dalam kubur, yang di dalam Al-Quran tersebut bahwa makna kuburan itu adalah wala yastafil ahya wal amat wala dulmat wala khidilu wala kharud dan seterusnya. Seseorang tidak akan dapat menerima penjelasan pada saat berada di dalam kubur. Kalimat di dalam ayat man, wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Kalian tidak akan dapat menjadikan, mendengar dan menyimak saat seseorang berada di dalam kubur. Bukan mayit fil kubur, tapi man fil kubur. Sehingga ini menjadi jelas bahwa yang mengkubur kita adalah iri, dengki, serai, gumedi, gumingsun, merasa lebih karena berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan akademik, berbangga-bangga saat berbangga-bangga menjadi tutup untuk berkembang, maka ini akan hilang perilaku fakir, butuh untuk berproses kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat ini penekanannya adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa, mereka yang sadar atas anugerah, kemudian melakukan amal perbuatan kesalehan dengan kemaslahatan. Takwa definisi globalnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi dalam pengertian at-taqau dalam bentuk fi'il amar yang sekaligus adalah merupakan sebagai wazan fa'il, maka di kalimat takwa adalah orang yang sadar potensi yang telah melekat di dalam dirinya,
telinganya, matanya, otaknya, tangannya, kaki, mulut. Ini adalah sebagai potensi untuk dikembangkan, diberdayakan untuk melakukan budidaya. Kerangkanya itu adalah li'ila kalimatilah, untuk menetapkan kalimat tauhid di semua aktivitas menuju kepada Dia Sang Allah. Maka siapa yang berpaling dari ahdanur rahman, ikatan kebersamaan, ikatan komunikasi. Komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi komunikasi adalah komunikatif, yakni berbicara disertakan dengan hati, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Itulah komunikatif. Sehingga lapang dada bagian dari komunikatif, terbuka bagian dari komunikatif, rasional bagian dari komunikatif, nalar bagian dari komunikatif. Wa man ya'sa'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari anugerah-anugerah yang telah Allah berikan, mengabaikan sunatullah, matahari dari timur ke barat adalah sunatullah. Matahari ada kandungan zat untuk memunculkan energi, itu sunatullah. Matahari memunculkan fotosintesis, itu adalah sunatullah. Matahari untuk dapat menjadikan asam amino berkembang, itu adalah sunatullah. Pada saat ini diabaikan, tidak dilakukan syaitonan, maka dalam cakupan syaitan fahuwa, dan seseorang ini lahu qorin, maka akan dijatuhkan corona. Maaf jika saya memahami qorin adalah corona. Pada saat seseorang kegubel dengan pengaruh-pengaruh yang datangnya di luar diri, segala standarnya, ukurannya dari luar diri, tidak ada rasionalnya, tidak ada nalarnya, akan tapi yang digunakan adalah jumutnya, kakunya, bekunya, maka inilah perilaku-perilaku qorin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tersebut dengan gamblang di dalam surat Abasa. Apa contoh yang diabaikan? Saya nggak ngomongkan ayatnya karena panjang, tapi saya culik ayat pendeknya saja. Kala lama yakdi ma amaroh, jangan katakan kehidupan kamu dan kamu menjadi hambanya Tuhan. Jika kamu tidak memperhatikan potensi yang ada di dalam diri kamu, dan kamu tidak memperhatikan apa yang kamu makan. Fadil insan ila to'ami anna sobabna al-ma'a sobbah. Allah telah turunkan air, Allah telah datangkan sumber, kelola air itu, hitung air itu untuk dapat kamu kelola sebagai sumber kehidupan yang kamu berikan dalam tanaman. Thumma safaqnal ardo sakko, maka benih yang kamu tanam akan membelah dan muncul, tumbuh, berkembang, dan darinya maka kamu akan memakan. Maka perhatikan apa yang kamu makan. Saat yang kita makan adalah makanan zat-zat timbel, zat-zat logam berat, zat-zat Fe yang overdosis, maka yang terjadi kebodohan. Generasi tidak akan dimatikan, dirusak, kecuali melalui makanan, melalui perilaku-perilaku transgenetik, melalui zat-zat sintetik yang kebanyakan. Maka diajak berpikir akan sulit, ditata akan berat, dituturi ganti nuturi. Itu adalah akibat banyaknya logam berat yang berada di dalam otak yang mengendap. Maka amigdala di dalam otak, dendrit di dalam otak terkotori dan tidak berkembang. Akar-akar neurit saraf di dalam otak
tidak berfungsi dengan baik. Pada saat sudah demikian, maka tinggal menunggu, bingung, judek, panik. Ciri negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gagal itu adalah kepanikan, kebingungan, kejudekan. Kreatif dan inovasi dihabisi. Itu adalah ciri negara yang baldatun yang baik. Itu adalah subur, makmur, ditandai dengan simal kiri dan kanan, tumbuh tanaman dengan subur. Surat Saba. Jamaah rahimakumullah. Maka huwa angsakum milaat wasta'marukum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Sungguh atas kehendak Allah setiap manusia berada di bumi. Wasta'marukum fiha, maka jadilah pengelolanya, pemakmurnya. Bangunan kebersamaan dan kekeluargaan, komunikasi untuk pemberdayaan budidaya sebagai alat kembali kepada Tuhan. Irji ila rabbik fastaghfiruh, dan dalam perilaku ampunan. Fastaghfiruhu itu bukan istighfar, karena kalimatnya di depannya ada fa, dan itu menunjukkan adalah kalimat isim fa'il, bukan isim hal. Artinya bahwa bukan astagfirullah, tapi perilaku ampunan. Saat kita koneksi, saat kita berbicara, kita sambil sadar atas akhlak dan adab dalam perilaku keikhlasan dan ketulusan. Wa tubu ilaih sering dimaknai tobat, tapi kalau ini bentuknya adalah masdar, maka bukan. Tubu ilaih itu adalah fi'il amr, berarti ini adalah fa'il. Artinya bahwa dalam perilaku memakmurkan bumi Allah, tata kelola kebaikan, kemaslahan dan kesolehan itu adalah sangat diperlukan dan dibutuhkan, yakni dengan memberdayakan potensinya melakukan budidaya. Maka itu adalah perintah Allah. Jika perintah dilanggar, maka azab. Jika perintah dilanggar, maka dalam syaiton. Jika perintah dilanggar, maka qarin akan terus menyertai. Ini adalah data-data di dalam ayat dan fakta-fakta dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihadi wa ittisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Jika kita memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, kekuatan yang ada, lab kami mengungkap bahwa saat zat oksigen prosentasenya kurang akibat tanaman penghasil oksigen sedang kita mengeluarkan CO2, maka semua yang dikatakan hama akan turun dari hutan. Saat makanan hutan dihabisi oleh manusia, maka kera-kera turun ke bawah, ke penduduk. Pada saat kita tersadar untuk memakmurkan bumi Allah adalah bagian dari perintah Allah, berarti setingkat sholat ganjaran. Ini kalau kita ngomong ganjaran. Tapi sekali lagi mohon pada santriwan-santriwati, ustadz-ustadzah dan semuanya, sholat
tidak untuk dimaknai sebagai pemaknaan simbolik semata. Di dalam sholat pembentuk karakter hebat. Allahu Akbar. Jangan terlalu mempermasalahkan bagaimana tangan Anda kebalik atau lurus. Akan tapi menyadari bahwa Allahu Akbar, kenapa ditempelkan telinga? Jadilah pendengar, penyimak dan pemerhati yang baik. Milikilah akal yang baik, rasional yang baik. Saat Fatihah diungkapkan, maka bukalah diri kita, karena di dalamnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu adalah kalimat hebat. Tasdid di atasnya itu menunjukkan Anda berhadap-hadapan dengan Tuhan. Sadar sebagai hamba dalam cakupan Malik Yaumiddin. Kalimat di dalam sholat bukan fi'lah sholat, bukan sekedar perintah sholat, tapi akimi sholat. Kalau ayat ini adalah perintah fi'lah sholat, Anda sholat selesai, Anda pembiaran nggak masalah, Anda tukaran terserah, Anda loloan silahkan. Akan ditimbang sholatnya luwih okeh timbangannya di dunia nih yang lain. Tapi masalahnya di dalam ayat digunakan kalimatnya adalah akimi sholah. Makna akim koma yakumu kiaman, terus menerus tanpa jeda. Artinya Anda sholat tapi di luar sholat tidak menggambarkan sholat, maka sholat Anda adalah sholat seperti anak balita yang mau sholat jika ada iming-iming permen atau coklat. Saat Anda sholat hanya karena iming-iming coklat atau permen, maka pemahaman kita hanya sebatas seperti anak kecil kalau disuruh nyapu hanya akan memandang membersihkan sampah dari lantai. Tapi bagi orang yang dewasa, menyapu bukan sekedar masalah membersihkan lantai, akan tetapi masalah menghargai, masalah adab, masalah peduli, masalah akhlak, masalah respek, masalah pembentuk kepribadian dalam kepedulian terhadap lingkungan dan seterusnya dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawimu wa yazidu harapan katakan dengan banyak bagi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah taqullah ma tastatum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftarh bana kafatul manawir qulubana bihi dan yakin. Allahumma aslih jami'al walatil muslimin wansur al islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wal niyati wa di hajati wa atini solifan ma fi nafsi fi dinil ala kulli qadir. Allahumma adfa ana minal bala wal waba wal amrad wa taun wa rohi wa taun wa virus corona dan wa rohi wa zalzalati wa sayyidil ma'i wa fitanil dajjali wa fitanil ya'jud ma'juti wa fitanil sini wa insi wa syaitani wa jamil fakhsha wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba sada baladan Indonesia amina wa rizq ahlu rizqan thayyiban hasanah. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsal mazirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah.